Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Yuliani Rohimah. NIM saya 11870700064. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari matematika teknik. Materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada Dirac-Taylor, yang kedua ada persamaan nonlinier, yang ketiga ada metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, dan yang keempat ada interpolasi. Dirac-Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Dirac ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Masuk kepada Dirac-Maclaurin. Dirac-Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Dilihat dari formulanya, fx sama dengan f0 ditambah turunan pertama dari f0 dikali x, ditambah turunan kedua dikali x kuadrat per 2 faktorial. Nanti di sini ditambah lagi dengan pola lanjutannya sampai dengan nilai n. Lalu deret tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan sin x, ini bisa diganti dengan Dirac-Maclaurin, yaitu untuk sin x, f sama dengan 0. Ya berarti sin 0 sama dengan sin 0 ditambah turunan pertama dari sin 0 lalu dikali x. Nanti ini ditambah lagi dengan pola lanjutannya sampai tak hingga. Jadi si sin 0 itu bisa diganti dengan Dirac-Maclaurin dengan tanda sama dengan. Dirac-Taylor. Dari awal kita selalu memulai perkiraan pada nilai x sama dengan 0, yang padahal sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun, x sama dengan x0, dan boleh dari x0 sama dengan 3 atau x0 sama dengan 7. Ini disebut Dirac-Taylor. Jadi dapat kita pahami ya, Dirac-Maclaurin merupakan Dirac-Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Ke rumus umum Dirac-Taylor. Fx sama dengan f0, boleh berapapun nilainya, ditambah turunan pertama dikali x min x0. Ditambah turunan kedua x min x0 kuadrat per 2 faktorial. Nanti di sini ditambah pola lanjutannya sampai dengan nilai n atau tak hingga. Sigma, nah di sini juga ada sigma. N sama dengan 0. Berarti dari 0 sampai tak hingga, Fn x0 dikali x min x0 pangkat n per n faktorial. Nah, dalam grafik ini ada sebuah fungsi fx sama dengan sin 2px. Lalu kita mau mencari nilai fx di sekitar x sama dengan 0,35. Yang pertama menggunakan Dirac-Taylor orde 0. Kalau dilihat dari rumusnya dia hanya sampai fx sama dengan fx0. Jadi di sini T0x sama dengan f0,35. Kalau menggunakan Dirac-Taylor sampai orde 1 berarti sampai dengan turunan pertamanya. Pada grafik pun
yang terbentuk garis lurus yang merah ini. Kalau untuk orde 2, berarti sampai turunan kedua ya pakai rumusnya. Lalu grafiknya terbentuk garis seperti ini yang melengkung. Seperti parabola dan errornya semakin kecil. Nah, di sini ada T10 yang berarti dia sampai dengan orde 10. Yang semakin mendekati fungsinya dan semakin tinggi orde berarti errornya semakin kecil. Karena jika errornya 0, dia harus tahingga. Makanya ketika dipotong sampai orde 10, dia masih ada error di sana. Persamaan nonlinier dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linier. Penentuan akar-akar persamaan nonlinier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Jadi kita cari nilai yang memenuhi. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Di sini ada grafik. Dia bukan berbentuk garis lurus ya. Di sini akarnya nih. Ini sumbu x, sumbu y, kurva fx. Ini akar. Penyelesaian persamaan linier mx ditambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta. Dapat dihitung dengan mx tambah c sama dengan 0, x sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Terbagi dua metode besar, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Ada perbedaannya ya dalam dua metode ini. Dalam metode tertutup ini mencari akar pada range A sampai B tertentu. Dalam range A sampai B dipastikan terdapat satu akar, hasil selalu konvergen. Dia akan selalu menemui akar. Sedangkan di metode terbuka diperlukan tebakan awal. X dipakai untuk menghitung X. Hasil dapat konvergen atau divergen. Dia bisa ada akar ataupun nggak ada akar. Ini kita akan membahas dari metode tertutup ini ada metode tabel, metode biseksi, metode regula falsi. Yang metode tertutupnya kita akan membahas metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Teoremanya, suatu range X sama dengan A sampai B mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil dari 0. Teorema di atas nih dijelaskan dalam grafik ini. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti ini. Untuk algoritmanya seperti ini ya. Kelemahan metode tabel. Metode ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Sehingga karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel di mana area dibagi menjadi N bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Akan dibuang.
Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Seperti ini. Kalau dilihat, ini ada kurva fx yang warna hijau. Ini selang A sampai B dibagi 2 untuk mencari titik C-nya. Seperti ini. Lalu kita cek selang mana A sampai C atau C sampai B yang ada akarnya. Di sini dilihat ini nggak ada akarnya, jadi kita singkirkan. Dari C sampai B nih ada akarnya. Lalu ini kita bagi 2 lagi. Di sini ada titik C1. Berarti antara C sampai C1 atau C1 sampai B yang ada akarnya. Nah, bisa kelihatan langsung dari C sampai C1 yang ada akarnya. Nah, C1 sampai C1 ini dibagi 2 lagi. Di sini ada C2. Yang ada akarnya adalah C2 sampai C1. Begitu seterusnya sampai mendekati akarnya. Seperti itu konsepnya. Metode biseksi. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas. Kemudian dihitung nilai tengah. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan seperti ini. Setelah diketahui bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Ini algoritmanya seperti ini, algoritma metode biseksi. Metode regulavalsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. 2 titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier, dikenal dengan metode false position. Ini dia, metode regulavalsi. Pada selang A sampai B, lalu kita dari A tarik garis ke garis berwarna hijau ini, B pun tarik ke garis hijau ini, dibuat titik potongnya. Titik potong ini adalah untuk mencari C. Lalu dilihat mana yang memiliki akar. Yang memiliki akar adalah yang C sampai B. Lalu buat seperti itu sampai terlihat lebih dekat dengan akarnya. Nah, dapat dilihat nilai C-nya itu sama dengan nilai X di sini. Nilai X di sini sama dengan nilai C di sini. Ini adalah algoritma dari metode regulavalsi. Metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya seperti ini. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Metode Newton-Raphson. Metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n+1 dituliskan seperti ini. Di sini sekarang kita punya nilai X0 sebagai tebakan awal. Lalu ada kurva hijau. Tarik
kurva hijau. Kita akan mencari akar yang ada pada titik potong dengan sumbu X. Di sini X2. X0-nya ditarik untuk mencari fx0. Garis merah. Selanjutnya, dari titik ini kita tarik ke sumbu X sampai memperoleh titik potong X1. Lalu dari X1 ada garis merah lagi. Itu ditarik dari X1 ke kurva hijau. Dia akan semakin mendekati akar. Lalu lihat dari rumus seperti ini untuk mencari X1-nya. Di sini ada algoritma dari Newton-Raphson. Di metode Newton-Raphson. Permasalahannya, metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak karena pada titik ini nilai fx sama dengan 0 sehingga nilai penyebut dari fxn per f turunan fxn sama dengan 0. Lihat dari grafik. Ini juga terdapat permasalahannya lagi. Metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak, akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Ini dia nih, untuk hasil yang tidak konvergen. Di sini ada X0. Ditarik ke grafik yang warna merah. Buat garis singgung warna hijau untuk X1. Lalu X1 ditarik lagi ke grafik ke garis yang warna merah. Buat garis singgung lagi untuk mencari X2. Dari X2 ditarik lagi ke garis merah. Nah, dari sini kita tarik untuk garis X3. Tarik lagi ke garis merah untuk X4. Seperti itu seterusnya. Dia tidak akan memperoleh nilai akar. Di sini ada penyelesaian permasalahannya untuk pemakaian metode Newton-Raphson. Di sini ada algoritma metode Newton-Raphson-nya. Sekarang masuk ke metode secant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f(x). Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Contohnya seperti ini. Kita punya XR1, XR-1 dan XR. Untuk mencari garis kemiringan atau slope kemiringan. Di sini. Pada metode Newton-Raphson ditulis seperti ini. Seperti ini. Kita juga tahu bahwa rumus kemiringan dapat ditulis seperti ini. Lalu ini disubstitusikan ke sini. Kalau diturunkan, jadilah rumus ini. Ini adalah algoritma metode secant. Contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear.
perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linier. Bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan-perhitungan secara grafis. Penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear seperti ini. Dicari dulu turunan pertamanya. Lalu menentukan nilai maksimal atau minimalnya dengan turunan keduanya nih. Menentukan nilai maksimal atau minimalnya dengan turunan kedua. Eliminasi Gauss, dekomposisi LU, iterasi. Di sini ada sistem persamaan aljabar linier. Ada bentuk umum dari aljabar yang dibentuk dari perkalian dua buah matriks, matriks koefisien, dan matriks variabel yang menghasilkan matriks konstanta. Lalu ada untuk metode-metode menyelesaikan persamaan aljabar linear ada 3. Yang pertama metode eliminasi meliputi eliminasi Gauss, Gauss-Jordan. Yang kedua ada metode iterasi yang meliputi iterasi Jacobi, Gauss-Seidel. Yang ketiga ada metode dekomposisi LU, Cholesky. Matriks di sini ada contoh matriks. Ini ada kolom dan baris. Ada beberapa operasi matriks yang harus kita ketahui ya. Ada penjumlahan pengurangan, perkalian, transpose, inverse matriks, determinan. Ada juga jenis-jenis matriks. Matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas atau bawah, matriks simetri, vektor baris, dan vektor kolom. Di sini ada 4 penyelesaian. Yang pertama itu ada penyelesaian dan tunggal, yang kedua ada penyelesaian tapi kondisi buruk. Yang ketiga tidak ada penyelesaian, yang keempat penyelesaian tak hingga. Ini dia. Ini untuk yang ada penyelesaian dan tunggal. Artinya dia hanya ada satu-satunya titik dan solusinya terlihat seperti titik potong. Di sini ada penyelesaian tapi kondisi buruk. Dapat dilihat di sini ada solusi yang berimpitan. Kalau di sini tidak ada penyelesaian karena tidak ada titik potong atau garis yang terbentuknya sejajar. Ini penyelesaian tak berhingga. Ini dua garisnya menumpuk ya, jadi dia selalu berimpitan. Eliminasi Gauss. Pada eliminasi Gauss ada SPL yang diubah dalam perkalian matriks. Lalu lakukan OBE sehingga menghasilkan matriks segitiga. Sehingga elemennya diubah menjadi 000 dalam bentuk segitiga. Ini dia. Lalu jika sudah di forward elimination seperti ini dibuat X1, X2, X3. Kalau sudah dalam bentuk matriks segitiga ini otomatis sudah menemukan X1, X2, X3-nya ya. Lalu untuk mencari X2 kita memerlukan nilai dari X3 yang disebut back situation. Kalau dalam OBE ada nilai yang harus diubah menjadi 0, lalu lakukan back situation karena dia mulai dari X3
lalu masuk ke X2 dan masuk ke X1. Ini adalah algoritma dari eliminasi Gauss ya. Dekomposisi LU. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Matriks yang ini kita ubah jadi L dikali U, tetap dikalikan X dan hasilnya pun tetap B. Lalu ada proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L. Di sini ada proses substitusi maju untuk memperoleh nilai Z. Lalu proses substitusi mundur untuk memperoleh nilai X. Ada dekomposisi LU naif. Diturunkan dari proses eliminasi Gauss di mana L elemen pengali dalam proses eliminasi, U matriks segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Dekomposisi LU Kraut. Matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Dipecah ya. Lalu baris kali kolom tetap. Jadi nanti di sini hasilnya A11 dan seterusnya sehingga kita dapat menemukan semua nilainya. Ini ada algoritma Kraut. Dekomposisi LU Cholesky. Digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transpose. Matriks simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transpose sama dengan A. Dia ada algoritma Cholesky. Iterasi Gauss-Seidel. Cara menyelesaikan persamaan linear yang dilakukan secara iteratif biasanya digunakan untuk sistem yang besar n sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Lihat di sini, baris pertama ini diubah menjadi X1, baris kedua yang ini diubah menjadi X2, sampai nanti baris ke N diubah ke XN, baris ketiga ini. Iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal Xn sampai Xn sama dengan 0, dihitung nilai X1. Berikutnya dihitung X2 dengan X1 yang sudah dapat dari nilai sebelumnya dan X3 sampai Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn. Dengan Xn sampai Xn-1 adalah nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Iterasi Jacobi. Mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi berikutnya. Iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal X2 sampai Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1, X3 sampai Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 sampai Xn-1 sama dengan 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Ini ada algoritmanya. Interpolasi adalah metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set
diskrit data-data yang diketahui. Tujuan dari interpolasi adalah interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Di sini kita akan sedikit membahas tentang interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Untuk interpolasi beda terbagi Newton ini terbagi berdasarkan ordenya, mulai dari orde 1, orde 2, orde 3, sampai dengan orde n. Di sini ada interpolasi linier. Untuk derajat 1 atau orde 1 ini memerlukan 2 titik awal. Jika ordenya n, maka kita perlu n plus 1 yang perlu diketahui. Jadi di sini ada nilai untuk x-nya nih ada 1, 2, 3, 4, fx-nya 4,5, 7,6, 9,8, dan 11,2. Berapa fx sama dengan 1,325? Di sini yang ditanyakan fx 1,325. Nah, untuk x sama dengan 1,325 berada di titik x1 dan x2. Sekarang interpolasi kuadratik. Ini untuk derajat atau orde 2, memerlukan 3 titik. Untuk menentukan fx sama dengan 1,325 itu berarti kita menggunakan x1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Karena itu tadi yang diperlukannya 3 titik yang terdapat nilai 1,325 di dalamnya. Interpolasi kubik. Derajat atau orde 3 ini memerlukan 4 titik. Lalu untuk interpolasi derajat atau orde ke n, dia memerlukan n plus 1 titik. Semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik. Di sini untuk polinomial dari orde 1 bentuknya garis lurus antara 2 titik. Lalu polinomial derajatnya sama dengan 3 seperti ini. Yang derajatnya sama dengan 9, polinomialnya ini jadi lebih halus ya. Semakin tinggi derajat akan semakin halus dan teliti. Interpolasi linier. Cara menggabungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus. Pendekatan formulasi interpolasi linier sama dengan persamaan garis lurus. Ini untuk mencari nilai f1x-nya sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Ini dia persentase kesalahan pada pola interpolasi liniernya. Harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut interpolasi kuadratik kubik, dan seterusnya. Interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik.
memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial order ini adalah seperti ini nih. Dia 3 titik data. Dengan mengambil A0, A1, dan A2. Sehingga ada nih pendekatan dengan garis linier, pendekatan dengan kelengkungan. Dengan seperti ini jadi ditemukan B0, B1, dan B2-nya. Lalu di sini kita bisa memperoleh nilai B0, B1, B2, dan B3-nya di sini. Nah, jadi secara umum untuk interpolasi beda terbagi Newton ini itu ada beberapa orde, mulai dari orde 1, kuadratik, sampai ke orde n. Di sini dapat dilihat rumusnya juga memiliki pola. Memiliki pola seperti ini. Kalau untuk F4 berarti B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah B3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 ditambah B4 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dikali X dikurang X3. Jadi di sini dia sudah ada polanya. Dengan nilai ini nih. Seperti ini dia. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensi terbagi hingga interpolasi Newton. Di sini memiliki rumus Fnx. Ini sigma dari I sama dengan 0 sampai N Li Lix dikali Fx1 Fxi. Li ini adalah perkalian karena lambangnya seperti ini. Dikali perkalian dia pendekatan orde ke-1-nya. Seperti ini dari rumus. Ini orde 2-nya. Seperti ini rumusnya. Ini dia pendekatan orde 3 ya. Ini orde 3. Jadi ini tuh sudah ada polanya dari rumus-rumus yang sebelumnya. Sekian materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam video ini masih banyak kesalahan yang saya ucapkan atau penjelasan yang kurang baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.